Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang asumsi regresi linier yaitu homoskedastisitas atau homoskedasticity. Asumsi yang mendasari regresi linier sederhana dengan metode estimasi kuadrat terkecil atau OLS yaitu ada 4. Yang pertama adalah normalitas dari error. Yang kedua, homoskedastisitas atau kesamaan varians dari error. 3, non-autokorelasi atau tidak ada korelasi antar error pengamatan. Yang 4 adalah non-multikoliniaritas atau tidak ada korelasi yang kuat antar variabel bebas di dalam model. Semua asumsi tersebut menyangkut error, yang dalam pengujian ditaksir dengan residual. Karena residual didapatkan setelah persamaan regresi diperoleh, maka pengujian asumsi dalam regresi linier dilakukan di akhir. Apabila semua asumsi regresi terpenuhi, maka penaksir parameter yang diperoleh bersifat blue, based linear unbiased estimator, atau penaksir linear tak bias yang terbaik. Sementara, bila ada asumsi yang tidak terpenuhi, maka harus dilakukan langkah tertentu sebagai bentuk pengobatan. Setelah asumsi yang dilanggar diobati, maka terhadap model regresi baru harus kembali dilakukan pengujian semua asumsi. Sehingga model yang diberikan di akhir proses analisis regresi harus yang sudah memenuhi semua asumsi. Konsep dasar dalam regresi adalah bahwa satu nilai X dapat memiliki beberapa nilai Y. Nilai Y ini akan berdistribusi mengikuti distribusi error. Gambar di atas menunjukkan bahwa ketika nilai X semakin besar, maka nilai Y juga semakin tinggi dengan keragaman varians yang konstan. Keragaman nilai Y yang konstan ini mengikuti keragaman error yang telah dibuktikan pada materi regresi linier sederhana. Bahwa keragaman error yang konstan inilah yang disebut sebagai homoskedastisitas. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa ketika nilai X semakin besar, maka nilai Y juga meningkat, namun dengan keragaman yang tidak konstan. Contohnya di sini pada model regresi linear sederhana YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus epsilon I, di mana Y adalah tabungan dan X adalah pendapatan. Pada gambar sebelumnya memperlihatkan bahwa meningkatnya pendapatan, tabungan secara rata-rata juga meningkat. Pada gambar pertama menunjukkan bahwa varians tabungan sama untuk semua tingkat pendapatan. Di gambar yang kedua menunjukkan bahwa varians tabungan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Alasannya yang pertama adalah error learning model, bahwa manusia itu selalu belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Yang kedua, peningkatan teknologi yang digunakan, misalnya teknologi yang digunakan oleh suatu bank, sehingga pemrosesan data akan semakin cepat dan memiliki tingkat kesalahan yang semakin kecil. Ketiga, alasannya adalah dengan meningkatnya pendapatan, orang akan mempunyai lebih banyak pendapatan yang dapat digunakan sesuai dengan keinginan. Varians error akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Nah, adapun penyebab heteroskedastisitas sendiri adalah mungkin tidak dipertimbangkannya faktor-faktor penyebab masuknya faktor error dalam model regresi. Terus ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengukuran, terus bias spesifikasi karena terdapat variabel penting yang dihilangkan dari model. Kesalahan dalam menentukan atau membentuk model regresi dapat terjadi karena adanya pencilan dan adanya kemiringan dalam distribusi X. Nah, konsekuensi heteroskedastisitas, jika asumsi regresi linear klasik terpenuhi, kecuali adanya heteroskedastisitas, maka penaksir OLS tetap tak bias dan konsisten. Ya. Namun, penaksir tersebut tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar.
Penaksiran nilai Y berdasarkan model regresi yang dibangun tidak efisien, dan selang kepercayaan semakin lebar, pengujian hipotesis signifikansi parameter model regresi, baik dengan uji signifikansi maupun pendekatan selang kepercayaan tidak dapat diterapkan. Uji hipotesis tidak dapat digunakan karena parameter yang signifikan dapat dideteksi tidak signifikan juga. Nilai varians residual yang besar membuat statistik uji T akan lebih kecil, sehingga parameter yang seharusnya signifikan menjadi dideteksi tidak signifikan. Varian residual yang besar juga membuat selang kepercayaan akan semakin lebar. Ini membuat parameter yang seharusnya signifikan menjadi tidak signifikan. Pendeteksian heteroskedastisitas. Yang pertama, secara visual, bisa kita lihat melalui diagram pencar antara residual dengan X atau taksiran Y. Plot residual terhadap X atau taksiran Y yang memenuhi asumsi homoskedastisitas akan memiliki sebaran yang sama baik untuk X atau taksiran Y-nya, bernilai kecil ataupun besar. Plotnya acak, tidak membentuk pola tertentu. Sementara untuk residual yang tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas atau yang mengalami heteroskedastisitas, sebaran residualnya bernilai kecil untuk X yang kecil dan sebarannya bertambah besar jika nilai X-nya meningkat. Nah, kedua gambar di atas ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitasnya terlanggar. Gambar A sampai dengan D ini merupakan plot residual terhadap X atau taksiran Y. Gambar A ini menunjukkan asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Tidak ada pola tertentu dari plot residual, sebaran residual untuk X-nya kecil dan besar relatif sama. Untuk X dan kecil dan besar relatif yang sama. Sedangkan gambar B, C, dan D menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Pada gambar C, heteroskedastisitas terjadi karena adanya variabel penting yang tidak masuk dalam model, sehingga plot residual masih membuat pola linier. Sedangkan pada gambar D, heteroskedastisitas terjadi karena kesalahan model regresinya. Ada variabel X yang punya hubungan kuadratik dengan Y, tetapi dimasukkan ke model dalam fungsi linear. Pendeteksian secara visual kadangkala bersifat subjektif. Dapat dilakukan pengujian formal untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Hipotesis yang digunakan dalam mendeteksi ini adalah bahwa H0 ini tidak terdapat heteroskedastisitas dan H1-nya terdapat heteroskedastisitas. Ada beberapa pengujian asumsi homoskedastisitas yang dapat dilakukan. Di sini ada uji PAC, uji korelasi Ring-Spearman, ada uji Glaser, ada uji Goldfeld-Quandt, atau yang lainnya, masih banyak lagi. Berikutnya adalah kita bahas tentang pengujian PAC. Dalam uji PAC digunakan asumsi bahwa terdapat hubungan fungsional antara sigma I kuadrat dengan variabel bebas X yang berbentuk di persamaan pertama ini, persamaan 1. Pada saat kita leunkan persamaan ini, hasilnya menjadi seperti ini. Langkah-langkah dalam uji PAC, contohnya untuk regresi linear sederhana, yang pertama bangun model regresi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI1 ditambah epsilon I. Kedua, hitung residual EI-nya dari model tersebut.
3. Bentuk hubungan fungsional seperti pada persamaan 1. Fungsi ditulis dalam logaritma natural untuk mempermudah dalam aplikasi atau hitungan. Persamaan pertama ini merupakan persamaan regresi dengan variabel respon ln sigma i kuadrat dan variabel prediktornya ln xi. Beta adalah koefisien regresi dan mu-nya adalah error dari model. Varians error sigma i kuadrat untuk setiap observasi didekati dengan residual EI, sehingga yang digunakan adalah persamaan yang kedua. Langkah berikutnya adalah taksir persamaan regresi 2 ini, persamaan 2 ini. Berikutnya, lakukan uji signifikansi parameter pada persamaan 2. Dalam hal ini, betanya yang akan kita uji. Jika betanya signifikan, berarti residual dipengaruhi oleh nilai X, sehingga terjadi heteroskedastisitas. Tapi jika beta ini tidak signifikan, maka residual hanya dipengaruhi oleh konstanta. Asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Di sini ada contoh pengaruh sepatu yang terjual terhadap bonus yang diterima oleh 30 orang salesman. Model yang dibangun adalah model regresi linear sederhana. Setelah didapatkan taksiran parameter regresi dan dilakukan pengujian signifikansi parameter, maka dilakukan pemeriksaan asumsi klasik, yaitu homoskedastisitas dari persamaan yang diperoleh. Nah, persamaan regresi antara rata-rata sepatu terjual dan rata-rata bonus yang diperoleh ditunjukkan di persamaan 3 ini. Berikutnya kita harus menghitung nilai T hitungnya untuk B1. Di sini hasil hitungannya adalah 182,244. Dia nilainya lebih besar dari T tabel yang dengan derajat bebas 28. Sehingga B1 ini signifikan. Jadi bila sepatu terjual bertambah 1 unit, maka rata-rata bonus akan bertambah sebesar Rp5.565. Selanjutnya, dari sini kita hitung residual setiap observasi. Berikutnya, kita hitung nilai ln EI kuadrat dan ln XI. Terus kita lakukan regresi antara ln EI kuadrat dan ln XI. Kita lakukan regresi seperti biasa. Hasil regresinya diperoleh persamaan yang ini, persamaan 4 ini. Berikutnya kita menguji lagi parameter dari ln XI ini. Ternyata hasil hitungannya bahwa T hitungnya itu adalah 0,888. Nilai yang T hitung untuk ini lebih kecil dari T tabel dengan derajat bebas 28, sehingga parameter regresinya tidak signifikan. Residual tidak dipengaruhi oleh rata-rata sepatu yang terjual, sehingga residualnya bersifat konstan. Jadi, kalau residualnya konstan, maka asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Atau bisa juga lihat dari p-value-nya ya, yang lebih besar dari, misalkan kalau alfanya 5%, lebih besar dari 0,05. Jadi tidak tolak 0. Berarti tadi asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Berikutnya dalam langkah-langkah dalam menggunakan uji korelasi Reng-Spearman.
pengujian berikutnya. Yang pertama, kita harus membangun regresi dulu ya, misalnya masih RLS. Kita hitung dulu bahwa YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI1 plus epsilon I. Selanjutnya kita menghitung residualnya, residual EI dari model tersebut, dan kita hitung juga nilai mutlak dari EI tersebut. Berikutnya kita hitung rank dari nilai mutlak EI dan rank dari XI. Berikutnya kita hitung DI kuadrat seperti pada persamaan 5, di mana DI itu adalah selisih rank dari dua karakteristik yang berbeda, yaitu selisih dari rank EI dan XI-nya. Kemudian hitung nilai koefisien rank Spearman RS ini. Dengan uji hipotesis seperti ini, dan menggunakan statistik uji ini, hitung nilai statistik uji dengan menggunakan rumus yang ini. Ini adalah berdistribusi T dengan derajat bebas N-2. Jika tolak H0, jika T hitungnya lebih besar dari nilai T tabel. Atau kalau tolak H0 berarti terjadi heteroskedastisitas. H0-nya ya terjadi homoskedastisitas dan H1-nya terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil regresi yang sudah diperoleh dari contoh uji pak tadi, kita dihitung nilai mutlak setiap residual nilai mutlak EI-nya. Kemudian menghitung nilai rank nilai mutlak EI, rank XI, kemudian menghitung nilai rank hitung selisih ranknya, terus menghitung nilai DI kuadrat dan RS-nya, maka diperolehlah nilai seperti ini dari data contoh sebelumnya ya. Berikutnya diperoleh nilai T hitungnya seperti ini, yaitu 1,035, dan dibandingkan dengan T tabel dengan derajat bebas 28, di mana T tabel yang diperoleh adalah 1,701. Sehingga kesimpulannya adalah gagal tolak H0 ya, karena nilai T hitungnya kurang dari T tabel, maka gagal tolak H0. Artinya tidak terdapat heteroskedastisitas, atau artinya asumsi homoskedastisitasnya sudah terpenuhi. Bagaimana sih cara mengatasi heteroskedastisitas? Apabila asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi, maka harus dilakukan transformasi untuk memperbaikinya atau menstabilkan variance error. Transformasi ini umumnya menyangkut Y dan kadang-kadang Y dan X secara bersamaan. Pemilihan transformasi bergantung pada pelanggaran yang dihadapi atau penyebab heteroskedastisitasnya. Scatter plot Y terhadap X dan plot residual terhadap X atau terhadap taksiran Y akan membantu mengenali pelanggaran yang terjadi. Transformasi ini diharapkan tidak saja menstabilkan variance error, tetapi sekaligus membuat asumsi normalitas terpenuhi. Transformasi dilakukan agar asumsi dalam model yang digunakan terpenuhi. Untuk interpretasi model hasil transformasi dikembalikan lagi ke bentuk semula, karena variabel semula itulah yang masalah yang dihadapi. Salah satu transformasi yang dilakukan adalah dengan memberi bobot atau weighted pada variabel yang digunakan. Nah, bobot yang digunakan akan mengurangi variasi dari error, sehingga error menjadi konstan.
Untuk itu, error yang besar diberi bobot yang kecil, dan error yang kecil diberi bobot yang besar. Salah satu pembobot yang bisa digunakan adalah dengan mengalihkan 1/sigma I. Setiap suku pada model regresi dikali dengan pembobot tersebut, berikutnya diperoleh model baru hasil transformasinya. Sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya, terhadap residual model baru, dilakukan pula pengujian asumsi homoskedastisitas. Apabila nanti nilai sigma I-nya tidak diketahui, maka ditaksir dengan residual EI. Nah, secara teori, epsilon I bintang ini akan konstan seperti yang ditunjukkan seperti ini. Bahwa ekspektasi epsilon I kuadrat bintang epsilon I bintang kuadrat hasilnya adalah ini, di mana kita masukkan epsilon I kuadrat per sigma I kuadrat, di mana ekspektasi epsilon I kuadrat sendiri tidak lain adalah sigma I kuadrat, atau hasilnya sama dengan 1. Nah, berikutnya adalah transformasi dengan logaritma. Transformasi ini ditunjukkan untuk memperkecil skala antara variabel bebas. Dengan semakin sempitnya range nilai observasi, diharapkan variasi error juga tidak akan berbeda besar antar kelompok observasi. Penggunaan transformasi log Y ini biasanya dilakukan untuk range yang besar, range dari Y-nya yang besar. Nah, fungsi log Y ini akan mendekatkan nilai Y yang besar dan merenggangkan nilai Y yang kecil. Transformasi lainnya, kita bisa juga gunakan transformasi 1/xi. Dilakukan jika mempunyai asumsi bahwa variance error ini merupakan fungsi dari variabel bebas X. Setiap suku pada persamaan regresi dikalikan dengan 1/xi. Sehingga hasilnya seperti ini. Bukti bahwa variansnya konstan seperti tadi, bahwa ekspektasi epsilon I kuadrat per xi kuadratnya hasilnya sama dengan sigma kuadrat. Cara lain adalah dengan transformasi dengan 1/xi dengan asumsi ini, dan transformasi dengan ekspektasi YI dengan asumsi ini. Oke. Untuk latihan di sini ada data antara X dan Y, bisa dicari, diperiksa apakah terjadi heteroskedastisitas pada alfa sama dengan 0,1. Silakan ditentukan solusinya. Nah, ini adalah contoh plot residual yang menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas. Oke, itu saja materi pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.